Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Oleh karena berkat pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 20-21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 21 ayat 11-12. Tertulis demikian. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Saudara dikasih Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memuat janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada sekitar 1845 referensi ayat di Perjanjian Lama dan 318 ayat di Perjanjian Baru yang berbicara tentang kedatangan Kristus di akhir zaman. Dalam berbagai ungkapan, perumpamaan, dan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, situasi tersebut digambarkan terjadi pada malam hari. Dan pesan yang jelas dari pernyataan apokaliptik ini adalah agar kita semua berjaga-jaga dan menantikan kedatangannya dengan siap sedia. Dalam Yesaya 21 ayat 11-12 ini, kita membaca suatu ungkapan yang mengandung makna tersembunyi. Nabi Yesaya dalam ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya memperingatkan tentang hukuman yang akan terjadi pada bangsa-bangsa. Dan itu juga dinyatakan terhadap Duma. Duma adalah Edom, sebuah bangsa yang berasal dari keturunan Esau. Seir adalah sebuah wilayah pegunungan yang ada di Edom atau Duma. Yesaya tidak berbicara secara jelas mengenai malapetaka yang akan terjadi, namun mengungkapkannya dengan suatu kalimat yang mengandung makna tentang rasa takut, sikap berjaga-jaga, dan harapan. Sang pengawal dalam ayat ini sedang berjaga-jaga di malam hari, mengantisipasi serangan atau sesuatu yang buruk yang dapat membahayakan penduduk. Dan ada suara yang bertanya dua kali kepada sang pengawal, "Masih lama malam ini?" Malam akan terasa lama dalam penantian. Orang-orang pada waktu itu merindukan pagi dan siang hari. Sang pengawal meresponi pertanyaan itu mengatakan, "Pagi akan datang." Ia mempunyai keyakinan dan harapan bahwa fajar akan menyingsing. Namun setelah itu malam akan kembali datang lagi, dan ia harus kembali bertugas jaga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menghubungkan ayat ini dengan situasi akhir zaman, maka situasi dunia saat ini harus membuat kita selalu sadar dan berjaga-jaga. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh tidur, tapi maksudnya adalah berjaga-jaga secara rohani. Hari kedatangan Tuhan disebut sebagai hari yang dahsyat, hari penghakiman dan penghukuman, terlebih khusus bagi orang-orang yang belum percaya dan yang tidak hidup dalam kebenaran. Pandemi, bencana alam, krisis di berbagai aspek, perang, dan berbagai ancaman besar lainnya harus membuat kita terus waspada secara rohani. Tentu saudara kita tidak perlu takut dalam menghadapi keadaan apapun juga, karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kekal kita dalam tangannya. Beberapa makna yang kita dapatkan dalam ayat ini adalah, yang pertama, lihatlah situasi yang ada, pasang mata dan telinga, minta hikmat Tuhan untuk kita dapat menilai zaman ini. Dalam Matius 24 ayat 33 tertulis,
Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Yang kedua, saudara, berjaga-jagalah secara rohani dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Matius 24 ayat 42, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Yang ketiga, saudara, jangan terlena dengan dunia ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tapi malam juga. Ia mengira siklus itu akan terus berulang. Padahal ada satu saat, di mana saat itu menjadi saat yang terakhir. Segala sesuatunya ada akhirnya. Karena itu mari kita bersiap untuk menantikan saat Kristus datang yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Mari kita selalu berjaga-jaga dalam hidup ini untuk menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Melihat situasi yang ada hari-hari ini terkadang membuat kami takut, kami gelisah, tapi kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan mampu untuk menilai zaman ini, keadaan yang ada di dunia hari-hari ini. Biarlah semakin membuat kami dekat kepada Tuhan, selalu beriman dan berharap kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan atas tubuh mereka, dan nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu, jalan keluar Tuhan berikan kepada setiap kami. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Pulihkan situasi di Ukraina saat ini. Jamah hati para petinggi di Rusia agar menghentikan aksi militer mereka. Dan kami berdoa agar Tuhan Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Kuatkan hati setiap kami untuk terus percaya dan setia kepadamu. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.